Yang sewa, kalau kita manggung, mungkin ini nanti cerita berikutnya ya. Kalau kita manggung ya pasti pasrah dengan apa yang disediakan panitia. Benar. Dan ini adalah proses selama 7 hingga 8 bulan kita puasa. Itu prosesnya ini. Ketika diundang, Mas pakai soundnya apa ya? Oh, pakai PV 5150. Nah, kita udah punya bukunya. Jadi setiap kali kita latihan dan kita yakin karakter kita itu sudah pasti, kita catat high-nya seberapa, ya kan? Nah, middle-nya seberapa. Seperti itu kita catat semua. Ketika kita manggung, pakai sound ini kita tinggal buka. Soundnya nggak pernah lama, 5 menit cukup, bahkan kurang. Sudah selesai sudah. Benar. Dan sebenarnya itu kalau sebenarnya kalau mau melakukan itu secara nggak langsung, secara psikologis itu membentuk kita menjadi grup band sing legowo. Iya. Gak terlalu cerewet mengenai panitia, gak terlalu cerewet kepada soundman sing harus begini gitu kan. Nah, kan repotnya kan terkadang banyak sekali karena mereka terbiasa dengan sound enak. Ketika mereka diundang mendapatkan kualitas sound yang di bawah dari biasanya mereka pakai, itu kan wah, akhirnya panitia yang kena semprot, atau bahkan mungkin soundman-nya akhirnya dibuat tidak nyaman. Dan ini salah satu keuntungan lain ya. Dari proses itu yang kita dapatkan seperti itu. Bahkan kita menyadari bahwa kita ini band yang apa adanya, ya kan. Kita nggak pamer masalah materi dan sebagainya, memang kita nggak punya. Yang kita pamerkan waktu itu ya karya kita, kemudian kualitas skill individu kita. Kalau vokal hancur-hancuran lah. Saya bilang vokalku nggak baik, sampai saat ini pun saya nggak mengakui vokal saya bagus. Tapi punya keunggulan tersendiri apa? Saya selalu orasi di panggung. Benar. Nah, saya bisa berkomunikasi dengan baik. Artinya untuk mempengaruhi audiens kan juga butuh ilmu. Nah, selama 7 bulan kita puasa, ya ilmu itu kita dapatkan semua. Saya dulu itu kalau karena kalau di plat L itu saya kan juga sering menyaksikan waktu sampan manggung ya. Itu kalau menurut saya itu plat L itu vokalisnya itu saya ngomongnya tiger voice. Karena selalu mengaum. Tapi anehnya apa julukannya Yus Reptil ya? Lah ya itu tadi. Reptil itu kan desis ya? Iya, desis. Nah, harusnya itu tiger. Kayak saya bilang itu tiger voice ini. Saya memberi julukan itu iki tiger voice gitu loh. Dan itu menjadi ciri khas. Memang ciri khas banget, meskipun sampai membawakan lagu-lagu dari band lain selain karya dari Plat L sendiri ketika manggung, itu menjadi ciri khas Plat L ketika stage, selain orasi dan itu yang membuat akhirnya, dan benar sekali, hal itu teringat justru ketika sampean bercerita soal sebelum Plat L, nama Plat L itu, saya sebenarnya itu merasa heran loh, kok berbeda dengan yang setelah saya lihat setelah di Plat L. Karena di Plat L saya menyaksikan sendiri dan sebenarnya termasuk berkali-kali sih, ya kan, gitu. Jadi itu yang membuat image itu kuat. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan, termasuk saya sendiri juga, dan yang lainnya, di dalam pencarian sebuah karakter selain ada di studio, itu apakah menjadi salah satu tuntutan utama, khususnya sampean nih, karena orang sudah tahu duluan bahwa sampean adalah icon. Sama adalah icon sebelum terbentuk nama Plat L ini, menjadi icon juga kan gitu kan. Nah, itu apakah ada persamaankah dengan
dengan yang sampean cari, atau memang benar-benar murni sampean taruh dan sampean mencoba untuk benar kali ini benar aku tak ganti awakku dhewe benar-benar itu ya, atau gimana? Apa ya namanya ya? Pencarian jati diri lagi. Iya, pencariannya itu bagaimana? Sampean apa yang membuat yang sampean inspirasikan apa waktu itu? Sebenarnya tidak banyak berubah. Hanya yang membedakan begini. Ketika di band yang lama, saya bukan leader. Oke. Simple saya. Saya bukan leader. Saya hanya leader saat di panggung karena saya vokalis. Tapi ketika turun dari panggung, ada leader. Mas Agung kan, Agung Ambulans itu leader kita. Saat itu. Kemudian masuk ke yang generasi berikutnya, sebelum pakai nama plat L, baru teman-teman ini otomatis saya jadi leader. Nah, ketika saya jadi leader, mau tidak mau bertanggung jawab, kemudian ada hal yang paling tidak saya harus punya sesuatu untuk membekali teman-teman ini. Dan sesuatu dari mana ya? Otomatis dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sehingga terbentuklah karakter yang seperti sekarang, bahwa saya mampu melakukan orasi-orasi untuk mempengaruhi banyak audiens. Saya mampu membuat sesuatu yang orang lain kadang tidak terpikir. Artinya selalu ada saja cara untuk menaikkan band ini yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Itu tumbuh pesat ketika sampai benar-benar menjadi leader, atau sebelumnya? Tumbuh pesatnya justru ketika saya benar-benar menjadi leader. Artinya dengan grup ini. Iya. Dengan grup ini ya. Plat L, iya. Dan di generasi 5 pun juga sempat tumbuh. Itu sudah mulai terpupuk. Menjadi tumbuh pesat ketika setelah berubah menjadi plat L. Karena itu merasa menjadi jati diri sendiri. Menjadi diri sendiri berarti pada saat sendiri. Kemudian ya ini yang saya harapkan. Artinya band ini yang benar-benar nantinya jadi tumpuan saya. Dan kalau bisa ya jadi tumpuan teman-teman juga. Ya. Itu makanya dari awal sudah saya gariskan. Jadi artis atau jadi legend. Kalau jadi legend berarti harus seperti ini, butuh proses. Prosesnya seperti apa? Seperti yang saya ceritakan tadi, latihan bro, nang studio macam-macam, banyak studio biar kita paham. Kemudian kita membuat lagu, membuat karya dan sebagainya. Kita harus mengeluarkan produk, ya. Kemudian dengan kemampuan dan skill individu masing-masing player plat L saat itu, selalu saya bilang jangan pelit ilmu. Artinya jangan pelit ilmu gini, ketika di atas stage, keluarkan semua, explore semua. Mulai dari sang basis, sang gitaris, sang keyboardis, sang drummer, explore semua kemampuan. Karena apa? Disitulah akan tampak perbedaan band ini dengan band yang lain. Itu akan tampak. Sehingga secara skill individu, ketika plat L tidak show, ketika plat L tidak manggung, ketika plat L tidak ada job, mereka bisa mendapatkan uang dari situ. Karena apa? Penonton atau musisi-musisi muda yang lain, ketika kita memainkan dengan kualitas skill yang gila-gilaan, teknik yang gila-gilaan, mereka akan ingin datang ke kita dan Mas Lesono, Mas, minimal kursus seperti itu. Dan itu uang buat mereka. Benar. Secara individu begitu. Peluang ya. Peluang. Jujur saja, soalnya setelah dari brand besar ini, kemudian kemudian harus melepaskan brand besar ini dan membentuk dan membuat brand baru. Ini sulit, tidak mudah memang, sangat sulit, dan rata-rata tidak mendiskriminasikan ya, tapi mendiskreditkan enggak. Kebanyakan bubarnya dari sini ketika melepaskan brand besar ini, karena mental down itu luar biasa membunuh loh itu sebetulnya. Betul. Dan itu memang sempat kita khawatirkan dan sempat kita rasakan. Lah, langkah sampean untuk membangun semangat teman-teman agar percaya diri bahwa
brand ini juga bisa berkembang atau besar seperti brand sebelumnya. Sebenarnya simpel, karena teman-teman punya semangat yang berlebihan juga kan. Nah, ketika saya tangkap itu, berarti paling tidak kita harus mengadop band-band yang secara profesional seperti apa, dan saya tahu itu kan, karena di brand sebelumnya kita sempat membuka beberapa band besar dan saya tahu sistem manajemennya seperti apa. Itu yang saya adop. Oke. Contoh misalnya, ketika kita punya nama band baru Plat L, oke Plat L kita sepakati ya, oke berarti harus punya logo. Logonya seperti apa? Iya, kan? benar. Nah, logonya seperti apa? Oke kita buat logo. Kalau memang sudah ada logo, mau dikemanakan band ini? Yaitu visinya apa, misinya apa. Nah ini harus ada. Kalau memang itu tidak ada, mau kan kita bukan band profesional, ya band akhirnya band open airan. Ya asal lah, band asal. Itu makanya sejak awal, sejak dini saya berikan contoh bahwa semua administratif ya, yang berkaitan dengan administrasi jangan pernah hilang, harus tetap ada, tetap tersimpan. Karena itu penting banget. Data nggak boleh hilang. Contoh kecil mungkin ketika kita ngomong logo, pembuatan logo seperti apa, harus seperti apa. Plat L itu simpel namanya, berarti logo ya jangan ribet-ribet. Oke. Logonya nggak perlu dengan tulisan atau font yang aneh-aneh. Jerongot-jerongot gitu nggak perlu ya? Kalau itu ya beda ya. Karena kita sifatnya simpel, Plat L itu simpel, disebutkan nyaman, logonya ya harus nyaman juga. Sehingga harus ada filosofinya. Apa ya sing simpel tapi nyaman, akhirnya muncul seperti gambar palu. Awal-awal itu seperti gambar palu, dan ini mengingatkan kita ke salah satu brand juga kan, palu. Terus tulisannya Plat L. Apa filosofinya palu? Apa filosofinya? Palu kan buat mukul, menempa. Iya, buat menempa. Apapun dipecahkan, apapun yang susah ya udah palu aja, selesai sudah, kita pasti menang. Asik juga. Ya udah, akhirnya kita rangkai lagi tulisan-tulisan itu, terlihat munculnya ya logo yang seperti sekarang ada. Siapa yang mencetuskan lupa logo itu? Logo, kalau lupa sampai? Iya. Siapa ya waktu? Saya juga lupa. Lihat sampai cerita lihat. Ini lah. Karena Plat L waktu berdiri pertama kali itu belum ada teman-teman yang gabung ke kita, kemudian ingin ngumpul, itu belum ada. Kita memang benar sendiri. Dan logonya pun kayaknya juga belum ada ya, belum terpublish kayaknya ya, atau belum terpikirkan mungkin ya. Iya, dan akhirnya muncul logo yang cukup simpel banget. Itu yang pertama ini logo pertama kita. Nggak kelihatan nih. Iya, nggak kelihatan. Kemudian kita sedikit perbarui, tetap di tahun yang sama ya jadinya ini. Ya nanti saya tunjukkan ya, yang ditunjukkan hasilnya ya, nggak kelihatan ya, oke. Ini adalah ini film SpongeBob ya. Iya. Ini logonya ini. Ini sudah beberapa kali revisi. Tetap konsepnya seperti ini. Jadi fontnya font simpel. Platnya ya huruf apa sih, itu nggak salah mau type Corsiva ya. Kemudian L-nya itu entah apa. Pakai huruf besar ya. Nah kenapa P-nya besar, L-A-T-nya kecil, L-nya gede lagi. Itu sebenarnya juga ada filosofinya bahwa di awal kalau P-nya besar ya kita menunjukkan eksistensi diri kita bahwa kita adalah band besar, kita nggak pernah pesimis sih. Kemudian L-A-T di tengah kecil, plat ya L-A-T. Ketika kita sudah besar kita bisa istilahnya nggak sombong lah, mengecil, istilahnya lat P-L-A-T, L-A-T-nya di tengah-tengah kecil. Kemudian L besar di belakang itu apa? Ya tadi kita bilang L ini bisa leader, bisa luhur, pekerti, ya. Artinya ada aksen atau penekanan di dalam itu sebabnya kenapa warnanya berbeda dengan di belakangnya yang lain-lainnya gitu kan. Dan warna sebenarnya kita nggak pernah mematenkan gitu ya. Ini enggak. Ini aja sampai di macam-macam ya. Tulisannya kuning. Ininya dasarnya hitam. L-nya kuning, dasarnya merah, yang di belakangnya bayangan itu biru.
kita membebaskan siapapun mau bikin sendiri silahkan. Warna apapun yang disenangi monggo. Jadi nggak paten. Kita nggak punya paten.